Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kembali kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kita boleh melewati malam istirahat kita yang panjang. Dan pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat penyertaan Tuhan di mana kami boleh beristirahat. Dan pagi ini kami bangun dengan hari yang baru, dengan menghirup udara pagi yang cerah. Bapa, kami sejenak ingin membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami, agar ketika kami menjalani hidup ini, kami boleh terus berjalan di dalam kehendak Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca dalam Ulangan pasal 4 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, di sini dikatakan Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. Ya, Tuhan hanya puas jika kasih-Nya sepenuhnya menguasai kita. Biasanya kita memiliki pengertian tentang seorang yang cemburu adalah orang yang mudah marah dan curiga, tetapi berbeda dengan kecemburuan Tuhan terhadap kita. Adalah sesuatu yang sangat berharga, yang sangat spesial. Tuhanlah yang memiliki hak penuh atas hidup kita. Mengapa? Karena Tuhan memberikan hidupnya kepada kita. Dan Dia ingin melindungi kita dari apapun yang membahayakan kita. Itulah sebabnya mengapa Tuhan memerintahkan kita supaya tidak menyembah ilah lain, menyembah berhala, atau menjadikan seseorang sesuatu sebagai ilah dalam hidup kita. Tuhan tidak mengizinkan kita mengalihkan kita dari kasih-Nya. Karena Tuhan sudah membuktikan siapa Dia di dalam hidup kita. Tuhan akan menentang apapun itu yang menghalangi relasi kita dengan Dia. Karena Tuhan tahu bagaimana bahaya dari ilah-ilah lain, di mana ilah-ilah itu akan memikat kita, menipu kita, bahkan menghancurkan hidup kita. Tuhan tidak akan mentolerir apapun yang melebihi kasih kita kepadanya. Kesetiaan kita kepada Tuhan akan memberikan kepada kita sebuah keyakinan akan hidup yang mengalami kelimpahan dari Tuhan. Jika kita menolak dan menjauhkan diri dari kasih Tuhan, maka sesungguhnya hidup kita akan menuju kepada kehancuran. Saudara, seharusnya kita bersyukur karena Allah kita adalah Allah yang cemburu. Karena dengan demikian Allah merindukan kita untuk menjadikannya sebagai prioritas, sebagai yang utama dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan tidak ingin ada seseorang atau sesuatu yang menyaingi kasih-Nya di dalam hidup kita. Ya, Tuhan memang tidak memaksa kita untuk mentaatinya dan mengasihinya. Tetapi sebagai orang-orang telah mengalami kasih Allah, anugerah Allah, kemurahan Allah, maka sepatutnya kita mengabdi sepenuhnya dan hanya mengasihi Dia satu-satunya Allah kita. Ya, Allah sangat layak mendapatkan kasih kita. Bukan karena kita layak, tetapi karena kita patut melakukan itu. Sebab Tuhan sudah mengasihi kita dan Dia sudah membuktikan kasih-Nya melalui kematian anaknya Kristus di atas kayu salib. Saudara, apakah hari ini ada seseorang atau ada sesuatu yang mampu menggeser kasih kita dari Tuhan, yang mampu menggeser relasi kita dari Tuhan? Ya, relasi kita kepada Tuhan adalah merupakan hal yang sangat utama dan prinsip. Tuhan menginginkan intimasi kita dengan Dia, sebuah persekutuan yang erat
di mana di sana kita mengalami Dia. Saudara, mari kita terus belajar untuk berjuang dalam anugerah Tuhan. Bagaimana memprioritaskan Tuhan dan mengasihi Dia lebih dalam lagi. Dan itu kita bisa wujudkan dalam keseharian kita dengan menghidupi firman Tuhan, mentaatinya dengan kasih, dan memberikan hidup ini sebagai syukur dengan mengejar kesucian, kekudusan, dan hidup memperkenan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan ini yang kembali mengingatkan kami betapa Engkau sangat mengasihi kami. Bapa, ajar kami untuk mensyukurinya dengan belajar terus mengasihi Tuhan semakin dalam. Walaupun kami jatuh bangun, tapi ajar kami Tuhan untuk mewujudkannya dengan belajar melawan dosa yang membawa kami mendukacitakan hati Tuhan. Bantu kami Tuhan agar kami terus bertumbuh untuk mengasihi Engkau lebih dalam. Mampukan kami untuk mentaati kehendak-Mu, agar dengan demikian kami boleh menyatakan kasih kepada Tuhan. Meskipun tidak seperti kasih Tuhan yang begitu luar biasa, yang melampaui pikiran kami. Namun kami terus belajar dalam keterbatasan kami, bagaimana mengasihi Engkau, menjadikan Tuhan yang utama dan prioritas dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini. Dan kiranya Tuhan berkenan menjadikan berhasil apa yang kami kerjakan. Sehingga itu semua memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berserah, bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.